Recording in progress. Wow. Yes. Baik saudara, saudara siap untuk memuliakan Tuhan? Saudara siap untuk memuliakan Tuhan? Amin. Sebelum kita memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Engkau pada kami setiap harinya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan, yang begitu luar biasa, yang sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ini hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan, untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini. Engkau saja yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami siap untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Lord. Saudara siap memuliakan Tuhan? Let's go. Yes Lord. Woo! Thank you Jesus. Oh
kekhawatiran itu hilang Tuhan. Yes Lord. Yes, we give you all the glory Jesus. Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadiku. Sekarang aku Tuhan percaya pada Kau. Yes Lord, selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Kasih besar di dalamku. Thank you Lord. Thank you Jesus. Benar Tuhan. Thank you Lord. Benar Tuhan bahwa kuasa-Mu besar di dalam kami Tuhan. Kuasa-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Biarlah kami sadar akan hal itu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyatakan kebaikan Engkau selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak pernah luput Tuhan dari kasih-Mu. Engkau sempurna. Engkau adil Tuhan dalam setiap perkara yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Yes. Thank you Jesus. Come on church, we worship you Jesus. Oh Jesus, we worship you. Yes Lord. All creation speak your glory. Angels declare you are worthy. You spoke a word and created the earth. The stars erupting in praise. The stars erupting in praise. We stand in awe of you. We stand in awe of you.
Mari jemaat Tuhan kita menyembah Dia. Terima kasih Yesus. We worship you Lord. We worship you Lord in this place. We make room for your spirit move. We make room for your spirit move, Jesus. Oh. Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk kemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan Tuhan benar bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak takut apa yang ada di depan kami, karena kami percaya Engkau ada di sana. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Because you are all of my heart, Lord. Engkau ambil seluruhnya Tuhan, apa yang kami khawatirkan Tuhan. Dan gantikan itu menjadi sebuah sukacita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Woo, thank you, Lord. You are my God, my life, my all, and I live for you alone. I am yours evermore. Heaven and earth will shout your praise. The wonder of your name I proclaim evermore. You are my God. You are my God, my life, my all, and I live for you alone. I am yours
Tuhan, we will proclaim your name. We will proclaim that you are faithful God. Kami akan selama-lamanya Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau Allah yang memegang perjanjian-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab itu jemaat Tuhan, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, your God, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan beribu tahun yang lalu. Firman ini diucapkan Tuhan beribu tahun yang lalu dan masih berlaku sampai saat ini. Dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Berlaku dari generasi Israel sampai kepada kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah yang setia, yang memegang perjanjian-Mu kepada kami, pada umat yang Engkau kasihi. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau declare bahwa Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang memegang sumpah-Mu, yang telah Engkau ikrarkan kepada umat Israel dan berlaku bagi kami sampai dengan saat ini. Tuhan, Engkau telah menunjukkan tangan-Mu yang kuat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, yang telah membawa kami keluar dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dan hari ini Tuhan, kami mau declare, Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Allah yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan hari ini kami berdoa buat anak-anak kami, for the next generation, untuk anak-anak kami, for the heritage, untuk warisan yang telah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka. Hari ini kami mau declare janji-janji Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Bukan hanya berlaku bagi generasi kami, tapi janji Tuhan menjadi milik mereka. Firman-Mu berkata bagi beribu-ribu generasi. Dan hari ini Tuhan, generasi mereka, bahkan untuk generasi setelah mereka, janji Tuhan itu masih berlaku. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini mereka akan belajar. Mereka akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa, ada hati seorang murid, ada telinga seorang murid, ada hati yang mau taat, ada hati yang mau mendengar pada kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka akan bekerja mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk setiap firman yang mereka dengar hari ini. Dan mereka akan taat Tuhan. Mereka akan mentaati firman-Mu. Roh Tuhan akan berbicara, even they are small. Walaupun mereka masih kecil, tapi Roh Tuhan sanggup berbicara dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan mendengar dan mentaati suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelihara hidup mereka, roh mereka, jiwa mereka, dan tubuh mereka Tuhan. Sungguh janji firman Tuhan terpelihara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, for all the teachers, untuk setiap guru yang akan mengajar. Berikan mereka sukacita saat mereka mengajar. Berikan mereka damai sejahtera saat mereka mengajar anak-anak kami. Ada roh yang gagah perkasa dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengajar, mereka akan mendidik anak-anak kami dengan otoritas ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada ibadah yang memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat belajar kids. Happy learning kids. Go. You may go to your class.
Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Selamat datang, dan saya Calvin, saya volunteer, saya bagian dari kepemimpinan Gereja Every Nation Manado. Mewakili gembala dan tim kepemimpinan Gereja Every Nation Manado, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara, bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. We are family, kita adalah keluarga di tempat ini, we are one body in Christ, kita dalam satu tubuh dalam Kristus. Bahwa saudara bukan orang asing, tapi saudara adalah keluarga, bagian dari tubuh Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang datang beribadah di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak henti-hentinya, tidak akan bosan-bosannya, kita akan selalu konsisten menyatakan why do we exist, mengapa kita ada, mengapa gereja ini, mengapa saudara ada di dunia ini. Kita ada sebenarnya hanya untuk satu hal, bahwa gereja ini ada hanya untuk satu hal. Kita ada untuk apa? Untuk menghormati Allah, untuk menghormati Tuhan. We exist only for one thing, to honor God, untuk menghormati Tuhan. Dan bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Kita percaya kita memiliki panggilan bahwa kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. We exist for only one thing, to honor God by establishing churches and campus ministry. Okay? Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh, dan bertanggung jawab secara sosial di mana? Di setiap bangsa. It's very clear. Okay? Dan untuk itu, karena kita ada untuk menghormati Tuhan, kita sebenarnya sederhananya kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan karena kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid, kita memiliki nilai-nilai yang akan kita hidupi setiap hari. Kita memiliki nilai yang pertama, kita memiliki nilai lordship, kita memiliki nilai ketuhanan, the lordship of Jesus Christ. Kita percaya, kenapa kita memiliki nilai ketuhanan? Karena kita menghargai dasar pertumbuhan dari setiap orang. Bahwa dasar titik awal dari pertumbuhan rohani setiap orang, bahwa dia harus tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus. Dia mempercayai, dibangun, setiap orang dibangun di atas dasar ketuhanan Yesus Kristus. Amen. Dan yang kedua, kita memiliki nilai evangelism, penginjilan. Kenapa kita memiliki penginjilan? Memiliki nilai penginjilan because we value the lost people. Karena kita menghargai orang terhilang. Kita membangun gereja dengan cara menginjil. Oke? Kita menjangkau orang terhilang. Dan selanjutnya kita memiliki nilai discipleship, pemuritan. Kenapa kita memiliki nilai discipleship, pemuritan? Karena kita menghargai pertumbuhan rohani. Bahwa setiap orang dipanggil bukan hanya sekedar menjadi member, bukan hanya sekedar menjadi anggota dalam gereja ini. Kita percaya bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi murid. We gonna fulfill the Great Commission. Kita akan memenuhi panggilan amanat agung bahwa setiap bangsa akan menjadi murid Kristus. Amen. Dan selanjutnya kita memiliki nilai leadership, kepemimpinan. Bahwa kita menghargai setiap orang untuk menjadi pemimpin. Oke, setiap orang dibangun, dimuridkan untuk menjadi pemimpin. Karena kita percaya bahwa setiap orang nantinya akan memimpin orang lain kepada Kristus. Amin. Dan selanjutnya nilai yang terakhir kita memiliki nilai family, keluarga. Saudara, kita mengerjakan, kita menghormati Tuhan secara bersama-sama. Kita tidak berjalan sendiri. We honor God in community. Kita menghormati Tuhan di dalam komunitas secara bersama-sama. Amen. Kita tidak akan mengorbankan keluarga kita, mengorbankan hubungan kita satu sama lain hanya demi kesuksesan pelayanan. Oke? Itulah nilai kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, sebelum bahkan kita memberi, sebelum bahkan kita devote to God, sebelum bahkan sebenarnya kita beribadah kepada Tuhan, Allah telah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam mana? Di dalam Kristus Yesus. Allah telah menunjukkan kasih setianya bahkan sebelum kita menjadi setia. Bahkan di saat kita tidak setia, Allah telah menunjukkan kesetiaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu. Terima kasih
Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We lack of nothing. Kami tidak kekurangan segala sesuatu yang baik dari Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kami siap memberi Tuhan di dalam rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selain Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, ada beberapa informasi dan pengumuman buat kita untuk kita ketahui sepanjang minggu yang berjalan. Yang pertama, tidak henti-hentinya kita akan terus juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk come. Mari kita ambil bagian dalam pertemuan doa setiap minggu. We have a weekly prayer meeting. Saudara, it is good, baik buat kita untuk berdoa as a personal, sebagai pribadi, berdoa di rumah, but it is also good. Tapi juga baik bagi kita untuk berdoa secara komunitas, in community. Kita mempercayai Tuhan, our relationship is personal. Tapi saat kita mengikuti Tuhan, kita akan mengikuti Tuhan secara bersama-sama. Begitupun ketika kita berdoa. Kita berdoa di rumah secara pribadi, tapi kita juga dipanggil untuk berdoa secara korporat. Baik Bapak Ibu, kita semua mengajak untuk sebagai satu jemaat, kita terus membangun iman kita dengan berkumpul bersama-sama. Dan kita berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi jemaat, bahkan kita akan berdoa satu sama lain. Mari saudara kita ambil bagian dalam pertemuan doa mingguan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Amin. Dan informasi selanjutnya, it's time for Power of CB untuk berbagi kasih. Waktunya bagi Power of CB, komunitas Power of CB, komunitas bapak-bapak di gereja ini untuk berbagi kasih. Mengajak seluruh kaum bapak, kaum CB-CB untuk bergabung dalam kegiatan berbagi kasih Power of CB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Masih ada 1 bulan lagi, dan kegiatan berbagi kasih ini akan dilaksanakan dengan cara membagikan sembako di jalan. Last year, tahun lalu kita juga melakukan hal yang sama, melakukan pembagian sembako di jalan bagi para petugas kebersihan maupun orang-orang yang kurang mampu yang kita lihat di jalan. Ini adalah bagian dari perwujudan dari our mission statement. Misi bahwa apa? Kita bertanggung jawab secara sosial. Kita bertanggung jawab secara sosial. Kita tidak menutup mata dengan orang-orang yang kurang mampu di luar sana. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin terlibat dalam kegiatan ini dapat membawa sembako dengan list, ada nggak? Ada list yang kecil ya. Kita nggak mau baca di sini. Ada list sembako, bisa Bapak Ibu lihat, itu ada minyak goreng, ada beras, ada gula, telur, ikan kaleng, ada kopi, teh, mie instan, ataupun yang terpikirkan oleh Bapak Ibu, untuk yang Bapak Ibu pikir itu dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu. Dan pengumpulan sumbangan itu dibuka sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan hari Kamis. Karena dibutuhkan waktu untuk nantinya membungkus dalam kantong-kantong plastik. Nanti informasi lebih lanjut dapat menghubungi koordinator Power of CB, Bapak Ferdi Nelwan, Kocun. Ready kok? Good. Dan informasi selanjutnya, di minggu ini hari Kamis nanti kita akan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Hari Kamis jam 11 siang. Jam 11 pagi ya. Kalau pagi apa siang itu? Jam 11. Jam 11, bukan jam 11 malam, tapi jam 11 siang. Lokasinya di mana? Lay Garden, Pineleng. Bukan di sini. Biasa kalau itu pasti di tempat terbuka, bukan di gedung gereja. Untuk biasa kalau kita culture di Manado, kalau ibadah kenaikan Yesus Kristus, kita buatnya bukan di gedung gereja tapi di tempat lain, di tempat terbuka. Dan as usual, seperti biasa, tempat kita di mana? Di Lay Garden. Tempat kita di mana? Di Lay Garden. Tempat kita untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus di Lay Garden jam 11 siang. Dan saudara, setelah ibadah kenaikan Yesus Kristus akan ada lomba.
akan ada lomba dan fellowship. Lombanya apa? Lomba membuat kue panada. Oke, lomba membuat kue panada, kue tradisional, kue panada. Jadi bersama life group masing-masing. Jadi lombanya per life group. Oke, dan untuk kegiatan ini juga karena kita punya fellowship, kita akan ada fellowship. Didorong bagi kita semua, oke, didorong bagi kita semua untuk dapat membawa makanan dan juga minuman untuk kita nikmati bersama. Oke, yang punya makanan dan minuman yang berlebih, mari kita bawa dan kita nikmati bersama dalam fellowship sebagai satu keluarga. Oke, demikian informasi buat kita. Dan are you ready for the word of God? Apakah saudara siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut yang akan berbicara pada pagi hari ini, Pastor Leopold Runtunuo. Terima kasih Pak Alvin. Selamat pagi. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya berdoa dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Dan di bulan ini kita masuk dalam seri yang baru, sudah tertera di depan. Faith like no other. Iman yang berbeda dari lainnya. Dan saya percaya di seri ini jemaat didorong supaya dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kuasa Tuhan dan kesetiaan sebagai atribut yang paling unggul sehingga menghasilkan kepercayaan, ketaatan dan penyembahan yang lebih lagi kepadanya. Seri ini bertujuan untuk memperkuat iman jemaat, untuk mempercayai Tuhan dalam hal yang mustahil, dan menjalani kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan. Maka itu jangan kita lewatkan sepanjang minggu ini. Karena saya percaya sepanjang minggu ini jemaat akan dikuatkan, akan diteguhkan. Apa yang kita percaya dan apa yang kita imani. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan daripada Nuh. Kalau anak sekolah minggu, gue bilang Bahtera, Nuh. Gue bilang Nuh, lo ingat Bahtera. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita melihat apa kebenaran untuk kita bisa menjadi pegangan sehingga kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Saya undang untuk kita berdiri. Dan kita akan membaca Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22. Ayat 9 saya yang baca. Kita akan membaca bergantian. Dan ayat ayat genap jemaat bisa membaca. Dan ayat 22 kita akan membaca bersama-sama. Amin. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22 kita baca bersama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Terpujilah engkau Tuhan. Di pagi hari ini hamba minta engkau berbicara untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu kami dapatkan untuk menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Kuasailah tempat ini Tuhan. Pikiran kami tunduk di dalam pikiran-Mu. Ubahkan hati kami Tuhan. Sehingga benih kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami. Dan itu akan tinggal tetap dan berbuah di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lewat pembacaan tadi kita, saya berfokus kepada ayat 22. Nuh mendapat perintah dari Tuhan pada saat umur Nuh 500 tahun. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dari bahan yang sudah ditentukan Tuhan. Berapa besar, berapa lebar, berapa tinggi, semua ditentukan Tuhan. Saya karena beda hasta dan meter. Kalau kita mau pakai ukuran itu memakai meter. Tetapi pembacaan kita pada pagi hari ini itu memakai ukuran hasta. Pada saat saya share di Google, saya bilang berapa sebenarnya
ukuran yang pasti tentang 1 hasta. Dan di situ dikatakan bahwa ukuran 1 hasta dibandingkan dengan 1 meter. Kalau 1 hasta 0,50 sekian sentimeter, 1 meter atau 50 sentimeter. Jadi kalau kita berbicara tentang memakai meter, ukuran yang ditentukan Tuhan, yaitu 1 meter dan 1 hasta itu setengah dari 1 meter. Jadi tadi dikatakan bahwa Tuhan telah menentukan panjang dari bahtera itu 300 hasta. Kalau dikalikan dengan 1 meter berarti dia sepanjang 150 meter. Dan lebar 50 berarti setengah 25. Tinggi 30 berarti tinggi 15. Dan Nuh menyelesaikan bahtera dari umur 500 sampai selesai dia berumur 100 tahun. 600 tahun. Jadi sepanjang Nuh melakukan penyelesaian bahtera itu 500 ke 600 berarti sekitar 100 tahun. Di ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kepadanya demikianlah dilakukannya. Dari pembacaan kita tadi, saya menemukan atau saya memberi ketaatan membutuhkan keyakinan kepada Allah. Dari hasil hubungan kita dengannya. Ketaatan membutuhkan keyakinan kepada Allah. Dari hasil hubungan kita dengannya. Mengapa membutuhkan keyakinan? Karena tidak gampang untuk melakukan sesuatu di luar nalar daripada kehidupan kita. Atau di luar nalar daripada Nuh. Karena selama itu belum pernah terjadi air bah. Bahkan ini Tuhan bilang backing bahtera. Bukan perahu. Kalau perahu itu kecil tapi bahtera itu ukuran Kambuna, Ungsini itu besar. Tetapi firman Tuhan menulis bahwa Nuh melakukannya. Semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ketaatan membutuhkan keyakinan kepada Allah dari hasil hubungan kita dengannya. Coba kita bayangkan selama 100 tahun. Apakah Nuh membuat bahtera itu dengan aman? Itu akan banyak hal datang. Bahkan di situ bisa ada kata-kata pencemooh. Membuat keraguan. Tetapi Alkitab menulis bahwa Nuh menyelesaikan itu. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dia lakukan itu tepat. Nuh itu
kalau kita melihat itu orang sabar. Nggak gampang 100 tahun cuma menyelesaikan satu pekerjaan 100 tahun. Coba kita bisa bayangkan kalau ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sedangkan 1 bulan kita mulai gelisah. 2 bulan kita mulai uring-uringan. Tetapi kita belajar bagaimana no. Dengan setia, dengan sabar. Untuk menyelesaikan perintah Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nuh mempunyai iman. Nuh mempunyai kepercayaan. Iman adalah keputusan secara konsisten untuk percaya dan tidak melihat keadaan. Iman keputusan secara konsisten untuk percaya dan tidak melihat keadaan. Nuh tahu bahwa akan datang pencemooh, akan datang kata-kata yang tidak baik, bahkan akan menggagalkan akan keputusannya. Tetapi Nuh tahu bahwa keadaan itu membuat dia tahu bagaimana untuk dia percaya. Keadaan yang datang dalam kehidupan itu baik untuk kita. Untuk kita dapat semakin lebih dewasa. Untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk kita percaya dan bergantung sungguh-sungguh kepada Dia. Keadaan ini sebagai satu motivasi untuk kita terus bertumbuh. Tetapi kebanyakan daripada kita menginginkan hasil. Bukan melewati proses. Kita tahu bagaimana ceritanya Yusuf. Kita semua tahu bagaimana ceritanya Yusuf. Tetapi seringkali kita mau melihat hasil daripada apa yang Yusuf dapatkan. Kita hanya melihat, oh Yusuf bukan main. Dia bisa menjadi Perdana Menteri. Di suatu kerajaan yang bukan tempatnya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana prosesnya Yusuf untuk mendapatkan itu. Kita tidak mau melihat bahwa Yusuf itu masuk dalam sumur, masuk dalam penjara, dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberi promosi kepada dia. Dan saya percaya, di dalam setiap hidup kita, ada rencana Tuhan. Dan yakinkan itu, rencana itu tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang berjanji setia adanya. Dan belajarlah bagaimana Nuh untuk tetap sabar, setia. Di dalam mengikuti petunjuknya Tuhan. Proses itu baik bagi kita. Bukan tidak baik. Tapi dalam proses kita akan semakin bergantung kepada Dia. Kepada Tuhan yang menjanjikan itu. Yaitu Yesus Kristus. Yang sudah membuktikan bahwa maut tidak dapat mengalahkan Dia. Di atas kayu salib Dia membuktikan siapa diri Dia. Karena itu kita menjadi suatu pegangan, satu keyakinan. Di ayat 9, di situ ceritakan bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Allah. Riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang membuat Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan.
Ini yang membuat Nuh merasa aman. Karena yang memberi perintah, dia telah mengenal siapa yang memberi perintah. Sekalipun datang halangan pencemooh untuk menyelesaikan akan perintah Tuhan, itu tidak membuat dia mundur. Itu tidak membuat dia lari. Tetapi dia menyelesaikan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan. Dan Nuh telah memberi kita satu contoh untuk kita menjadi teladani. Nuh telah memberi contoh. Saya tahu di dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi. Tetapi jangan kita mundur. Tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia. Dia yang berjanji. Di dalam ulangan tadi, ulangan 7, ayat 9 di situ katakan tadi oleh Pak Calvin, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu tahun. Allah yang setia. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Pada saat membangun gedung ini, kalau kita melihat dengan kacamata kita, itu tidak mungkin akan berdiri. Tetapi saya percaya bahwa inilah perintah Tuhan untuk kita bangun. Memang banyak hal yang akan menghalangi akan rencana Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi satu tantangan bagi kita. Bukan menjadi satu penghalang. Tantangan itu datang sebenarnya membuat kita semakin bergantung penuh kepada Dia. Yang telah memberikan visi. Yang telah memberikan janji. Kalau Allah yang memberi visi, Dia yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk penyelesaian akan visinya. Iman, keputusan kita untuk secara konsisten untuk percaya kepada Dia, bukan melihat keadaan. Untuk percaya kepada Dia, bukan melihat keadaan. Karena ini membutuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita akan menjadi yakin. Kalau tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan, akan mudah kita goyah. Karena itu, marilah kita bersama-sama
mencintai firman Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, maka kita akan mengerti siapa Dia. Sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mengetahui. Kasih setianya tidak pernah jauh daripada kita. Berpeganglah pada perintahnya dan percayalah ke itu. Maka engkau akan melihat rencana Tuhan atas kehidupan kita itu tidak pernah gagal. Apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib itu sempurna adanya. Dan biarlah itu menjadi cerita bagi kita, bagi orang lain. Supaya Yesus semakin dikenal dan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan di pagi ini. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, dan hamba percaya Roh Kudus yang akan menolong untuk kami, sehingga kami mengerti akan maksud Engkau dan tujuan Engkau yang Engkau percayakan atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pada waktu kami bekerja di kantor, waktu kami studi, waktu kami berada di lingkungan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kita akan pertemuan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Yes, Lord. Kini aku percaya Yes, Lord. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yes, Lord. Bapakku datang. Mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Tuhan, Tahu semua ceritaku. dan isi hatiku.
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau yang kami percaya. Kepadamu Tuhan kami bergantung. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan. Sebelum kami mengadakan perjamuan ini Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Firman-Mu menerestasi dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubah kami Tuhan, sehingga Firman-Mu menuntun kami untuk semakin percaya dan bergantung kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan datang dalam kehidupan kami ini, sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan. Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau makan roti ini, izinkanlah kuasa Roh Kudus menjamah hatimu, memulihkan engkau. Berkaryalah engkau ya Roh Kudus. Lakukan engkau lihat baik untuk engkau lakukan bagi kami Tuhan. Makanlah roti ini di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu, dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Engkau akan terjadi pemulihan. Engkau akan mengalami kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, minumlah anggur ini. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, supaya Engkau memulihkan kami, menguatkan kami, oleh Roh-Mu Tuhan meneguhkan
di dalam batin kami. Sehingga oleh iman kami, Kristus diam di dalam hati kami Tuhan. Dan berakar serta berdasar dalam kasih Tuhan. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa Tuhan supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagi Dialah, dan dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di pagi ini kami menemukan, kami dibangkitkan, dikuatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau menguatkan keyakinan kami, dan Engkau memberikan keberanian bagi kami untuk semakin percaya kepada pribadi Engkau Tuhan. Tidak tergoyahkan Tuhan dengan keadaan kami yang datang dalam hidup, sebab kami tahu tangan kananmu memegang kami dan memberi kami jaminan kepercayaan Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu menjadi bagian di dalam perjalanan kami. Dan aku berdoa di pagi ini Tuhan, segala yang baik dari atas langit dan segala yang baik berada dalam tanah Tuhan, itu Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menjadi